Tahap selanjutnya setelah penatausahaan adalah tahap pertanggungjawaban dan tahap laporan. Sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 113 tahun 2014 bahwa desa wajib melaporkan pengelolaan keuangannya melalui tahap semester, di mana untuk semester pertama harus telah disampaikan pada tanggal 10 pada bulan Juli, dan untuk semester 2 harus disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan Januari tahun berikutnya. Laporan semester menyajikan akun-akun yang ada pada rekening pendapatan dan belanja desa. Artinya akun pajak di sini tidak akan ditampilkan karena pajak merupakan akun yang non anggaran, sehingga ketika kita cetak laporan semester pasti akan ada perbedaan saldo antara saldo laporan semester dengan saldo penatausahaan. Saldo penatausahaan itu bisa kita lihat dari saldo BKU yang merupakan saldo kas tunai ditambah dengan saldo bank. Kemudian untuk menyamakan saldo dari penatausahaan dengan saldo pelaporan atau laporan semester harus dilakukan penyesuaian. Sebelumnya pada tahap persiapan penatausahaan kita sudah mengakui silpa, mencatat silpa yang kita anggarkan menjadi saldo awal tahun. Dalam ini tahun 2016. Berarti silpa 2015 menjadi saldo awal tahun 2016. Sebenarnya silpa yang telah kita akui sebagai saldo awal pada tahap persiapan penatausahaan sebelumnya harus disesuaikan dengan akun-akun yang ada di neraca, sehingga nanti di laporan semester juga akan terjadi realisasi penerimaan silpa. Maksudnya bukan penerimaan, tapi silpa dianggap sudah mempengaruhi akun-akun pada neraca. Silpa yang sudah menjadi saldo awal tersebut nantinya juga akan menjadi terrealisasi di laporan semester. Untuk itu kita harus melakukan penjurnalan untuk mengakui realisasi silpa tersebut ke akun-akun neraca. Caranya kita harus masuk ke tahap pembukuan. Jadi menunya data entry, pembukuan, saldo awal, dan ini penyesuaian. Sebelumnya kita coba lihat dulu di mana letak perbedaan antara saldo penatausahaan dengan saldo laporan semester. Kita bisa lihat di menu laporan penatausahaan. Di sini kita akan lihat berapa saldo kas tunai dan saldo bank yang ada pada bendahara. Kita cetak BKU. Di sini laporan yang telah diinput ke dalam aplikasi penatausahaan adalah sampai dengan akhir Juni tahun 2016. Jadi kita belum mengentrikan data untuk bulan Juli. Kita pilih kecamatan. Di sini saya gunakan kecamatan Airpura, nagarinya Nagari Indrapura Timur. Kita cetak BKU. Ternyata saldo BKU adalah 57.725.961,63. Kemudian angka ini kita salin ke Excel. Saya gunakan Excel untuk menggunakan sebagai perbandingan, membandingkan angka. Kita lihat saldo BKU 57.725.961,63. Oke, ini adalah saldo buku BKU atau kas tunai. Kemudian kita lihat lagi saldo bank. Ternyata saldo bank adalah 235.135.419,97 rupiah. Jadi
saldo menurut penatausahaan adalah 292 juta sekian-sekian. Kemudian kita lihat lagi saldo untuk LRA, saldo semester, laporan semester. Kita tutup dulu. Untuk mencetak laporan semester, menunya adalah laporan pembukuan. Di sini kita pilih laporan realisasi semester, pilih kecamatan, desa atau nagari, prodenya semester 1. Kemudian kita cetak. Di sini kita lihat saldonya adalah 280 juta sekian-sekian. Jadi kita salin di sini. Nanti kita bandingkan 280, 170, 349,81. Di sini jelas berbeda. Saldo antara laporan semester dengan saldo penatausahaan berbeda sekitar 12 juta lebih. Oke. Sebagai perbandingan yang ketiga, saya juga menggunakan laporan neraca atau laporan kekayaan desa kalau dalam penatausahaan keuangan desa. Kita coba bandingkan lagi. Kita tutup laporan semester. Kita pilih laporan kekayaan milik desa. Cetak. Di sini saya cuma mau mengambil nilai kas dan banknya, karena yang kita bandingkan adalah posisi kas tunai dan bank. Di sini angkanya 292 861 381,60. Ternyata laporan antara neraca dan penatausahaan angkanya sudah sama. Jadi neraca ini nantinya kita cetak pada akhir tahun anggaran, yaitu pada saat tutup buku. Namun pada saat tutup buku pun harus melakukan jurnal-jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun-akun yang berkaitan dengan neraca. Mungkin akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Sekarang kita fokus ke selisih antara penatausahaan dan laporan semester. Di sini ada selisih sekitar 12 jutaan, lebih kurang, atau 11 juta sekian-sekian. Hal ini disebabkan karena pada laporan semester tidak ada yang namanya akun pajak atau rekening yang mencatat tentang pajak, karena LRA semester cuman menyajikan akun-akun yang ada di APB, yaitu akun penerimaan dan pengeluaran. Untuk itu, terlebih dahulu kita harus melihat berapa hutang pajak, kalau ada hutang pajak. Seandainya yang menyebabkan selisih ini adalah hutang pajak. Sementara pajak sudah pasti, kalau ada hutang atau pajak yang belum disetor pasti sudah tercatat ke dalam BKU. Bisa jadi dia berada di angka saldo BKU ini. Untuk memastikan, kita coba cetak laporan pajak. Kita tutup dulu. Keluar. Kita lihat laporan penatausahaan buku bantu pajak. Kecamatan Airpura, nagarinya Indrapura Timur. Kemudian kita cetak. Setelah kita cetak, kita lihat halaman terakhir. Ternyata di sini ada saldo pajak, artinya pajaknya sudah diterima tapi belum disetorkan ke kas negara melalui bank atau melalui pos. Jadi ini menjadi hutang pajak. Hutang pajak inilah yang menyebabkan salah satu penyebab selisih antara laporan semester dengan laporan penatausahaan. Oke, angkanya kita salin lagi ke form ini. Berarti untuk menyeimbangkan laporan berarti pajak ini kita harus tambahkan di semester. Tapi ini hanya untuk menguji, untuk mencek. Ini kita buat hutang pajak. Nilainya 4922030.000 rupiah. Setelah kita masukkan pajak pun ternyata masih selisih. Kemudian kita coba selisihnya berapa. Ternyata selisihnya adalah 7.769.1,79 rupiah. Oke, ini kemungkinan terjadi karena
sebelumnya kita belum menjurnal, kita belum mengakui silpa pada akun-akun neraca. Untuk ini kita coba melakukan jurnal terhadap akun-akun silpa tersebut. Kita keluar, menunya adalah data entry, pembukuan, penyesuaian. Dan pada penyesuaian kita klik jurnal penyesuaian, kita tambah. Ini seharusnya kita lakukan pada saat kita melakukan persiapan penatausahaan sebelumnya, yaitu pada awal tahun 2016. Jadi tanggalnya di sini kita buat 1 Januari 2016. Kemudian nomor bukti, karena ini pertama kali saya melakukan penyesuaian atau membuat jurnal, saya bikin 0001. Ini adalah kodenya, bikin aja JP, jurnal penyesuaian. Ini kode negarinya kalau di Indrapura Timur 1309 tahun 2016. Uraian saya buat di sini jurnal SIPA. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Sebelum kita lanjut penambahan, kita harus lebih dulu menyimpan. Setelah disimpan, baru kita ubah. Baru kita mencari akun-akun yang berkaitan dengan silpa tersebut. Kita tambah. Untuk mengakui silpa di neraca, pertama kita harus memilih akun neraca pada rekening penerimaan silpa. Oke, ternyata di sini. Jadi ini kita pilih silpa pada akun neraca. Kita pilih. Ini angkanya kita buat di debit sebesar angka silpa. Kita sebelumnya telah mencatat angkanya 7.925.157,79 rupiah. Oke, kemudian untuk lawannya kita tambah pada akun LRA-nya. Jadi kita cari di akun LRA, kita cari akun silpa, ternyata ini 611. Kita pilih, kemudian angkanya kita kredit senilai yang sama, 7.925.157,79. Kemudian kita simpan. Setelah kita simpan, ini keadaan postingnya belum, berarti ini walaupun sudah kita buat belum berefek atau belum mempengaruhi neraca, sehingga terlebih dahulu harus kita posting. Kita jawab ya. Setelah kita jawab ya, berarti kita sudah selesai memposting silpa. Kemudian kita tutup. Keluar. Setelah kita melakukan penjurnalan, kita coba cek lagi apakah sudah sama. Kita cetak lagi laporan pembukuan, laporan semesteran. Kemudian kita pilih kecamatan, kemudian desa atau nagarinya. Prodenya semester 1. Kemudian kita cetak. Kita lihat saldonya di halaman terakhir. Ternyata saldonya sudah berubah jadi 288.595.507,60. Setelah kita rubah saldo LRA, juga sudah ditambah utang pajak, saldonya jadi 293, masih selisih dengan saldo penatausahaan senilai 156.156 rupiah. Ini terjadi karena pada saat melakukan pencatatan pembayaran
pajak lainnya, yaitu pajak atas bunga rekening, ini tidak langsung terhubung dengan akun-akun neraca. Jadi ini adalah angka dari total penerimaan atau total nilai yang dipotong dari rekening bank yang merupakan pajak atas bunga rekening. Jadi angka 156 ini bisa kita temui dari total penyetoran pajak bunga pada menu penatausahaan di menu mutasi, data entry, penatausahaan, mutasi kas. Ini di biaya admin. Biaya admin ada dua, itu pajak bunga dan admin. Yang adminnya sendiri sudah langsung membebani pada akun LRA dan akun neraca, yaitu akun belanja jasa transaksi keuangan. Sementara pajak ini dianggap sebagai pemotongan oleh pihak ketiga, sehingga tidak langsung terhubung dengan laporan neraca dan LRA. Untuk itu, kalau kita total pajak bunga senilai ini 2086 ditambah dengan bunga pajak bulan Maret dan seterusnya, ini sampai Juni, angkanya berjumlah 156.156. Untuk memastikan jumlah tersebut, kita tutup dulu. Kita juga bisa lihat dari laporan pembukuan pada laporan kekayaan milik desa. Kita pilih nagari, kita cetak, kemudian kita lihat pada jumlah aset. Ini ada kewajiban jangka pendek, ini ada hutang pajak. Di sini hutang pajak senilai 553.844. Baiknya angkanya kita salin dulu. Oke. Di sini hutang pajak tercatat cuma 553.844. Padahal seharusnya hutang pajak adalah senilai 492.2030. Di sini 4.922 terdiri atas, ini sesuai dengan yang dibukukan pada penatausahaan Nagari Indrapura Timur. Dia di situ ada PPH 21 senilai 710.000. Dan sisanya ini adalah pajak hotel dan restoran. Dan pajak hotel restoran pada aplikasi ini tidak dicatat sebagai akun penerimaan atau pengeluaran pajak, sehingga dia tidak tercatat, makanya menyebabkan selisih. Sementara di penatausahaan dia dicatat sebagai penerimaan ataupun pengeluaran kalau kita nyetor. Jadi yang tercatat di pembukuan hanya saldo dari PPH 21 atau pajak-pajak lainnya, pajak yang disetor ke kas negara, PPH 21, 22, PPN 23, atau pajak-pajak lainnya yang merupakan pajak negara. Sementara pajak daerah, ini kami ada pajak hotel dan restoran, ini tidak dicatat sebagai penerimaan pajak atau penyetoran pajak. Kemudian kita bandingkan antara PPH 21 yang 710.000, harusnya ini yang menjadi hutang pajak. Ternyata yang jadi hutang pajak di dalam laporan kekayaan hanya 553.844. Ini karena waktu terjadi pemotongan pihak ketiga, yaitu pemotongan pajak atas rekening tadi, itu dianggap sebagai penyetoran, sehingga seharusnya pajak pusat yang belum tersetor 710 dengan adanya pemotongan langsung dari rekening tersebut dianggap telah tersetorkan. Jadi inilah yang harus kita sesuaikan. Kita coba selisihkan antara pajak pusat yang belum disetor atau hutang pajak pusat
dengan hutang pajak yang tercatat dari laporan keuangan desa. Ternyata angkanya sama, 156.156. Untuk itu, kami melakukan treatment bagaimana supaya angka yang dianggap oleh laporan keuangan desa, laporan kekayaan desa sudah disetor ini, kita kembalikan lagi sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga nantinya utang pajak akan tetap menjadi 710.000. Untuk itu kita melakukan penjurnalan. Kita tutup dulu, keluar. Lagi-lagi kita pilih menu data entry, pembukuan, penyesuaian. Kemudian kita lakukan jurnal penyesuaian. Di sini sudah ada jurnal yang tadi, jurnal penyesuaian pertama. Di sini kita tambah, berarti kita melakukan penjurnal yang kedua. Ini saya ambil tanggal akhir bulan Juni, berarti 30/06/2016. Untuk nomor saya buat 0002 karena nomor 1 sudah ada. Ini JP, jurnal penyesuaian, kode kecamatan, kode nagari atau desa tahun 2016. Uraiannya penyesuaian PFK, pajak lainnya. PFK adalah pemotongan pihak ketiga. Oke, sebelumnya kita simpan dulu. Setelah kita simpan, baru kita ubah, baru kita tambah akun-akun yang berkaitan dengan penyesuaian ini. Kita tambah akun yang terkait adalah, yang pertama adalah akun LRA. Akun LRA, jadi kita anggap ini membebani terhadap anggaran beban pajaknya tadi, anggaran belanja admin bank. Yaitu kita menganggarkannya di 51222. Oke, ini biasa transaksi keuangan. Kita pilih, ini kita debit, artinya belanja kita anggap dia sebagai belanja. Kita isi angka senilai selisih tadi 156.156. Simpan. Kemudian untuk pasangannya kita tambah. Oke, setelah kita simpan harusnya kita ubah lagi. Tambah pada akun PFK, karena ini adalah pemotongan pihak ketiga, yaitunya potongan PPh lainnya. Oke, kita pilih. Angkanya kita taruh di kredit senilai 156.156 dan kita simpan. Setelah kita simpan, jangan lupa kita posting, karena ini belum posting, kita posting. Yakin posting, kita yuk ya. Oke, posisinya sekarang sudah diposting. Dan simpan dan keluar. Kemudian baru kita cek lagi apakah laporannya sudah sesuai. Kita cek lagi laporan penatausahaan, laporan pembukuan di semesteran. Kita lihat kecamatan, ini desa atau nagarinya, kita cetak semester 1. Setelah kita cetak, kita lihat saldonya udah berubah. Kita masukkan lagi ke tabel kontrol ini. Ini saya gunakan untuk mengontrol, mengetahui apakah jumlahnya sudah sama atau belum. Angka LRA menjadi 287.939.351,60. Oke, ternyata sudah tidak ada selisih lagi, dia sudah sama. Kemudian kita cek lagi di neraca atau laporan kekayaan desa. Cetak, kita lihat di kewajiban jangka pendek, hutang pajak sudah kembali menjadi 710. Jadi ini adalah total PPh 21 yang telah diterima bendahara sebelumnya. Di sini hutang pajak hanya diakui 710 karena ini adalah hutang pajak pusat, PPN, PPh. Sementara pajak daerah, hotel dan restoran tidak dianggap atau tidak dicatat dalam pembukuan ini. Namun hanya dicatat pada pembukuan penatausahaan BKU. Oke, di sini angkanya sudah cocok. Berarti kita lihat di tabel kontrol, berarti angkanya nilainya sudah sama.
Artinya laporan semester kita sudah bisa untuk disampaikan. Demikian untuk penyajian laporan semester. Untuk semester 2 langkahnya kurang lebih sama, dan tetap nantinya ada penyesuaian untuk akun-akun neraca pada saat kita mau membuat laporan akhir tahun atau laporan tutup buku, yaitu laporan kekayaan desa.